Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Swastika Yulia Rizka, biasanya dipanggil, Ibu Rizka. Saya bergabung di Institut Asia Malang sejak tahun 2015. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Prodi Teknik Informatika di Fakultas Teknologi dan Desain Institut Asia Malang. Nah, seperti terlihat di screen Bapak Ibu semuanya, di sini, ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Jadi dari WA, email, IG, begitu juga dengan Facebook saya. Oke, daripada berlama-lama, kita akan langsung aja masuk ke materi seminar yang pertama, yaitu pembuatan seminar online interaktif dengan menggunakan Mentimeter. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan Mentimeter ya Bapak Ibu ya? Mungkin di sini Bapak Ibu juga sering mengikuti seminar-seminar atau kadang ketika mengikuti seminar Bapak Ibu merasa ngantuk, bosan gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya biar 1 sampai 2 jam ke depan kita nggak bosen gitu sama ketika audien ini mengikuti seminar kita gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan presentasi interaktif yaitu tool-nya salah satunya juga menggunakan Mentimeter. Nah, eee, mungkin seperti yang disampaikan Pak Tanadi tadi, bahwa ketika kita WFH harusnya kita memang lebih produktif ya gitu ya, dan juga lebih upgrade lagi skill yang kita miliki, seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satunya, nah apalagi sekarang udah banyak ya seminar-seminar online seperti itu. Nah, ini sebenarnya kesempatan Bapak Ibu. Begitu juga di goal-nya dari training hari ini adalah Bapak Ibu semua nantinya bisa membuat Mentimeter gitu. Mentimeter sederhana aja ya. Meskipun Mentimeter sendiri di sini ada yang versi free dan juga berbayar gitu ya. Nggak apa-apa nanti Bapak Ibu sementara kita pakai yang uji coba yang free dulu aja. Nah, kemudian sebenarnya untuk tujuannya sendiri kenapa harus menggunakan eh, presentasi interaktif itu apa sih gitu ya? Mungkin, Bapak Ibu juga pernah mengajar atau yang di sini sebagian banyak adalah dosen, mungkin dosen untuk pengajar, kuliah materi mungkin ya. Kalau praktikum mungkin mahasiswanya diarahkan aja ke modul, akhirnya, mahasiswanya sibuk ngerjakan ngerjakan apa, praktikumnya gitu, udah selesai waktunya. Nah, beda lagi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen yang mengajar materi ya gitu ya. Jadi kadang mahasiswa ini di menit-menit krusial gitu ya atau 1 jam pertama atau, ini mahasiswa kita akan sering merasa menguap gitu ya Bapak Ibu, mulai merasa ngantuk gitu ya. Nah ini bisa digunakan untuk, brainstorming-nya. Jadi biar kelas ini, hidup lagi gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa menggunakan Mentimeter lagi Bapak Ibu? Eee, Hebatnya lagi di Mentimeter ini, kita tidak akan tahu siapa yang berkomentar Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit cerita ya, yang pernah saya alami sendiri ketika saya di kelas. Waktu itu saya mengajar, mata kuliah yang teori gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya tanya kepada mahasiswa gitu ya, "Apa pendapatmu tentang algoritma?" misalnya. Dia cenderung lebih diam, bingung mau ngomong apa gitu. Tapi ternyata mereka itu ada rasa takut Bapak Ibu ternyata untuk meluapkan apa yang ingin dijawab. Karena apa? Mereka takut kalau salah gitu ya. Ternyata seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa cara ya salah satunya ini Mentimeter gitu ya. Nah, responnya lebih banyak Bapak Ibu gitu. Nah, responnya lebih banyak ini ternyata eh, anak-anak setelah saya review gitu ya, setelah saya review jalan Mentimeter, ini saya tanya, "Lah di sini berani banyak yang banyak komentar, kenapa tadi kok nggak saya tanya kok diem aja?" Ternyata mereka lebih pede ngetik daripada ngomong gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian, selain itu ketika kita menggunakan offline atau pendapat langsung di kelas gitu ya, misalnya oke lah kalau mahasiswa kita 10 gitu ya mungkin ya. Jadi bisa ditanya satu 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 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengadakan seminar? Nah, seminar ini, mungkin ada 50 orang, 100 orang gitu. Nah, bagaimana kita harus, eee,
menyaring atau survei gitu ya, pendapat mereka satu persatu. Nah, itu kan nggak memungkinkan ketika di offline, gitu. Jadi misalnya kita tanya, "Bagaimana, perasaan Anda tentang materi yang sudah saya sampaikan?" Misalnya. Kalau saya jawab satu-satu lah, saya kan tahu orangnya, mungkin itu yang membuat orang tidak pede untuk mengutarakan unek-uneknya ibaratnya. Nah, kalau menggunakan, Mentimeter secara online ya, secara tidak langsung, orang-orang ini akan langsung komentar, kayak tadi mungkin yang di Mentimeter yang dijalankan Pak Tanadi sebelumnya, ya, bagaimana, perasaan Anda ketika WFA gitu, WFH gitu. Ada yang menjawab bosan ya. Nah, mungkin kalau ditanya secara langsung, waduh bosan, berarti sama atasannya nanti ditambah kerjaan lagi gitu ya, jangan-jangan ya kalau udah bosan gitu ya. Nah, ibaratnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian, eee, di Mentimeter sendiri Bapak Ibu, di sini disediakan jenis-jenis slide ya, dikategorikan jenis-jenis slide. Jadi yang pertama adalah, popular question type ya. Kalau popular question tab ini memang yang paling populer ya, yang digunakan di Mentimeter ya. Kemudian untuk quiz competition juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya, di kelas atau di seminar gitu ya, Bapak Ibu ingin mengadakan, mini quiz ya bisa pakai ini. Kemudian ada content slide dan yang keempat ada slide advance. Nah, sekali lagi saya juga akan menyampaikan bahwasanya nanti di akhir training ini harapan kami memang Bapak Ibu semuanya langsung bisa menggunakan Mentimeter yang free gitu aja ya, yang free sehingga nanti di sini akan kami tuntun untuk bagaimana daftarnya, bagaimana menggunakannya, nanti akan kami tuntun melalui slide ini, seperti itu. Kemudian, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada popular question type ya, yang tadi saya jelaskan bahwa banyak, question-question ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang ketika seminar gitu, Bu. Dulu waktu saya ikut seminar, pertama kali saya tahu Mentimeter gitu ya. Saya ikut seminar, kemudian, presenternya menggunakan Mentimeter, saya ternyata juga baru sadar banyak yang menggunakannya ini gitu ya, apalagi word cloud ini, paling populer sekali gitu ya. Kemudian ada scale, tadi Bapak Ibu juga sudah menggunakan ya. Nah, kemudian ada multiple choice juga bisa. Nah, ini untuk pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Jadi ada 7 fitur ya, 7 jenis slide yang ditawarkan di popular question type, mulai dari multiple choice, word cloud, open ended, skill, ranking, image choice, dan Q&A. Nanti tiap-tiap jenis slide-nya akan saya demokan langsung di Mentimeter-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang Bapak Ibu menggunakan laptop ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung menguji. Jadi, pakai apa, HP-nya digunakan untuk audiensnya ya, HP-nya Bapak Ibu digunakan sebagai audiens, sedangkan laptopnya nanti digunakan sebagai presenter untuk menguji aja, gitu. Jadi memang harapan kami di training ini adalah Bapak Ibu bisa membuat sederhana aja, yang penting, sudah pernah membuat sehingga nanti Bapak Ibu akan apa namanya, termotivasi ibaratnya gitu ya, termotivasi untuk bisa melanjutkan lagi. Nah, eee, selain popular question type ya, di sini ada quiz competition. Jadi kita ada 2 jenis di Mentimeter, ditawarkan 2 jenis, yaitu yang pertama select answer atau kita sebutnya adalah pilihan ganda gitu ya. Kalau, milihnya ini benar, kalau itu salah, nah kayak gitu. Nah, kalau type answer ini adalah untuk, essay atau, essay gitu ya kalau kita ngomong jenis soalnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menjawab apa yang benar gitu dan di sini nanti akan ditawarkan fitur-fitur lain, nanti akan kita jabarkan di demonya. Kemudian di konten slide, nah kalau konten slide ini gitu ya, ini cukup, mungkin tidak begitu tampak interaksinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat heading misalnya, paragraf, bullet, image slide, bullet with image, dan juga dokumen. Ada 6 jenis slide. Mungkin kalau Bapak Ibu, tadi mulai dari awal gitu ya, mulai dari awal ketika Pak Tanadi memulai, Mentimeter gitu ya, di situ ada
langkah-langkah masuk ke Mentimeter gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan bullet Bapak Ibu. Jadi di sininya ada poin-poinnya. Kalau menggunakan paragraf nanti akan panjang seperti itu ya. Nanti kita akan coba di Mentimeter. Kemudian yang keempat maaf, di sini ada slide advance yaitu ada 100 poin. Nah, ini nanti seperti apa 100 poin ya. Kemudian ada 2 by 2 grid, kemudian ada quick form dan who will win. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya di Mentimeter sendiri itu ditawarkan dua jenis ya Bapak Ibu ya, untuk free account sama akun yang berbayar gitu ya, untuk yang profesional. Nah, untuk yang slide advance ini, nah untuk quick form-nya berbayar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen pakai ini berarti harus berbayar. Memang di Mentimeter ini dibatasi beberapa hal ketika kita menggunakan jenis-jenis slide-nya. Kalau nggak salah berbayarnya sekitar $300 Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian, nah di Mentimeter, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur yang disebut dengan presentation paste gitu ya. Nah, di presentation paste ini ada dua jenisnya ya, ada dua type-nya, yaitu yang pertama adalah presenter paste dan yang kedua adalah audience paste. Nah, bedanya apa Bapak Ibu ya? Kalau yang kita jalan ini tadi ya, kita jalan yang barusan di awal tadi yang dijalankan Pak San, itu adalah tipe presenter piece, Bapak Ibu, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi tadi ketika Bapak Ibu selesai mengisi, gitu ya, selesai mengisi, nggak bisa di next lagi, ya. Bapak Ibu nggak bisa next, kecuali sudah dijalankan tadi sama Bu Rina. Nah, jadi harus sesuai yang dijalankan oleh presenternya. Itu kalau presenter pace. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membebaskan aja, ya udah ini Mentimeter tak kasih waktu 1 atau 2 menit, coba kerjakan misalnya. Nah, berarti itu menggunakan audience pace. Jadi slide-nya bisa, maksudnya pindah-pindah slide-nya itu bisa ditentukan dari audiens sendiri. Itu bedanya Bapak Ibu. Kemudian nah, untuk share-nya, Mentimeter ini, kita punya beberapa cara Bapak Ibu di Mentimeter. Jadi yang pertama melalui digit code-nya, kemudian ada link-nya, ya, nanti kita akan praktek ya di sini ya, ada share-nya, kemudian ada QR code Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin kalau skalanya kecil, oke pakai QR code gitu ya. Misalnya Bapak Ibu di, smartphone-nya sudah ada fitur yang bisa membaca QR code ya, tinggal di-scan aja, nanti otomatis akan masuk ke halaman tersebut. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sedang mengadakan seminar dengan audiensnya misalnya sampai 100, 200, QR code mungkin agak susah ya. Karena kalau menggunakan QR code dengan banyak orang pastinya nggak nyampe gitu ya. Cuma kalau ada screen yang gede banget ya nggak apa-apa, pakai aja, boleh. Kemudian di Mentimeter kita juga bisa mengeset, Bapak Ibu, mengeset berapa lama coding Mentimeter ini bisa diakses, seperti itu. Jadi ada pilihannya, ada 2 hari, 7 hari, dan 14 hari, Bapak Ibu. Nah, untuk yang 2 hari, 7 hari ini bisa digunakan untuk akun yang tidak berbayar, ya. Sedangkan untuk yang 14 hari ini adalah untuk akun yang berbayar, gitu. Jadi misalnya, Mentimeter yang dipakai Pak San hari ini gitu ya, ternyata digunakan, menggunakan akun yang free. Ya, jadi nanti, misalnya di-set-nya 2 hari, ya udah 2 hari aja, setelah itu nggak bisa diakses lagi. Kecuali kita update lagi gitu ya. Nah, kemudian, eee, nah untuk hasilnya ya, beberapa kali kita mengikuti seminar dengan Mentimeter ya, Eee, hasilnya bisa dibagikan gitu ya, kayak tadi Pak Sen juga berpesan bahwa nanti bisa dibagikan hasil Mentimeter yang sebelumnya tadi. Nah, ini bisa di-download memang ya dengan menggunakan, dalam bentuk PDF maupun Excel gitu. Cuma kalau yang free hanya PDF aja, sedangkan kalau yang Excel adalah untuk akun yang berbayar, seperti itu. Oke. Nah, ini Mentimeter for free account ya. Jadi
fitur-fitur apa aja yang bisa Bapak Ibu pakai hari ini gitu ya. Nah, ini fitur-fiturnya, yaitu yang pertama dapat menggunakan semua type slide ya, kecuali quick form. Tadi sudah saya tandai ya bahwa harus berbayar pakai tanda merah tadi. Kemudian setiap presentasi dibatasi ini 2 slide question, 5 slide jenis quiz gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah Q&A ya. Dan konten slide-nya ini tidak dibatasi Bapak Ibu, jadi bebas meskipun menggunakan akun free. Jadi saya rasa jika Bapak Ibu mengajar gitu ya nggak apa-apa, pakai aja. Kemudian audiensnya untuk kuis dan beberapa jenis question juga dibatasi untuk 500 audien aja. Kemudian untuk fitur dokumen, jadi nanti di Mentimeter ini ada jenis slide yang tipenya dokumen, ini tidak bisa untuk load PDF, Word, dan teks, hanya bisa digunakan untuk image aja. Dan yang terakhir adalah hasilnya hanya bisa ekspor dalam bentuk PDF saja. Untuk Excel hanya kemudian berbayar. Nah ini how to make Mentimeter, maaf. Nah jadi gimana ya caranya membuat Mentimeter? Nah, ini boleh nggak ya gitu ya, meskipun kita nggak bisa langsung interaksi dengan audien, ya harapan kami Bapak Ibu di rumah biar ikut-ikut gitu ya, biar ikut-ikut membuat. Di sini akan kita pandu pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi yang pertama harus dilakukan adalah harus register dulu Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, registernya gimana caranya? Bapak Ibu mengunjungi ini ya www.mentimeter.com gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sign up. Nah, ini saya mau tanya partner saya dulu ini kayaknya ya. Bu Rina. Ya, Oke. Bu Rizka. Nah, oke. Bu Rina udah punya ini belum? Akunnya Mentimeter belum? Sudah dong. Oh, sudah ya. Oke. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ayo monggo kita langsung bisa daftar aja ya di www.mentimeter.com. Jangan bingung Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang tadi aksesnya pakainya menti.com, tapi kalau sebagai presenter kita adalah untuk membuat presentasinya kita menggunakan mentimeter.com seperti itu. Nah, ini saya kasih note ya, gede. Kalau untuk presenternya, aksesnya adalah mentimeter.com, Bapak Ibu. Kalau yang audien ini aksesnya di menti.com. Jangan sampai kebalik nanti waktu seminar gitu ya, Bapak Ibu bagikannya yang mentimeter.com. Nanti audiennya disuruh buat presentasi akhirnya ya, bukan mengikuti pollingnya, surveinya gitu. Oke, sudah ya kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah mengakses ini ya di laptopnya. Harapan kami soalnya Bapak Ibu semuanya udah harus ikut praktek gitu ya. Oke, mentimeter.com. Nah, kemudian ini dilakukan setup sign up-nya ya pada Mentimeter. Ini ada bisa menggunakan akun Facebook, akun Google maupun email ya, bisa semuanya. Jadi monggo misalnya, aduh daripada lama-lama gitu ya wes sign up with Facebook boleh ya. Jadi boleh sekali. Nah, mungkin kalau dari sini tidak ada yang masalah ya. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, di Mentimeter kita akan diberi pilihan Bapak Ibu, gitu ya, diberi pilihan. Nanti Mentimeternya ini digunakan untuk apa ya, gitu ya. Jadi pilihannya banyak Bapak Ibu. Di sini ada workshop, event-event gitu ya, mungkin terdiri dari 10 sampai 50 orang, kemudian mungkin training, education, meeting, kemudian conference atau yang lain-lainnya. Kalau saya sih seringnya pakai education ya, karena memang saya terapkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya, seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu misalnya mengeklik di education gitu ya, langsung get started aja, gitu ya. Nah, oke, kalau sudah get started, nah nanti Bapak Ibu akan ketemu ini sama tampilan seperti ini ya. Nah, diarahkan ke dalam dashboard-nya presentation. Nah, jadi di sini ada dua
dua tipe ya. Jadi bisa membuat new presentation atau Bapak Ibu pengen buatnya new folder juga boleh. Jadi misalnya, kita punya seminar gitu ya, acara satu seminar, misalnya seminar Mentimeter gitu ya, kita jadikan satu folder aja biar mentinya nggak pecah-pecah gitu ya, nggak kemana-mana biar jadi satu enak nyarinya. Ya udah buat satu folder dulu bisa, kemudian kita membuat new presentation-nya. Nah kemudian membuat presentasi baru, namanya bebas ya, atau ini presentasi pertamaku misalnya ya. Coba oke atau apalah monggo bisa dicoba ya, bisa langsung aja dicoba. Kemudian di sini nanti langsung diklik create presentation gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ketika sudah di-create presentation, otomatis di sini akan muncul Bapak Ibu di home-nya ya, di My Presentation, di sini akan muncul presentasi pertamaku yang tadi Bapak Ibu sudah buat gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan kapan buatnya ya, created-nya kapan, kemudian last update-nya kapan. Itu aja. Kemudian nah, ini nanti saya akan mendemokan ya. Kita akan langsung demo saja. Sebentar. Oke. Heeh. Oke. Nah nah ini Bapak Ibu, ini tampilannya ya, tampilannya ketika Bapak Ibu, sudah berhasil untuk mendaftar Bapak Ibu, ya. Jadi di sini, akan muncul your presentation kalau misalnya sudah di-close kemudian masuk lagi gitu ya. Nah, kita akan coba klik gitu ya. Nanti di sini saya akan langsung menjelaskan fitur-fiturnya dan di rumah Bapak Ibu bisa langsung mengikuti ya, karena ini memang langsung praktek gitu ya, biar output-nya dari training ini tercapai. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung membuat Mentimeter. Biar apa? Biar audiensnya yang mungkin Bapak Ibu, ajar selama ini nggak bosan gitu ya. Mungkin kalau, ya saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya, mungkin kuliah-kuliah di jam 1, jam 2 itu kan jam-jamnya ngantuk biasanya kalau mahasiswa ya, kasih ini aja Bapak Ibu sebentar-sebentar gitu ya. Biar apa? Ya biar mereka lebih semangat lagi gitu ya. Nanti lebih fresh lagi ketika mengikuti mata kuliah Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini tadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini ada new presentation. Kalau Bapak Ibu mengklikkan new presentation, dia akan langsung banyak di sini gitu ya. Misalnya coba gitu aja. Kemudian create presentation. Nah, seperti ini. Oke. Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya. Mungkin yang tadi masih nyantol untuk daftarnya, ayo kita tunggu gitu ya. Kita sambil pelan-pelan saja di sini biar nanti Bapak Ibu bisa langsung bisa ya. Tadi kayak aduh kayaknya saya kalau seminar pengen pengen sih saya mau membuat pertanyaan yang jawabannya scale, kemudian word cloud kayak yang disampaikan Pak San tadi ya. Ini kuncinya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini banyak sekali ya yang ditawarkan oleh Mentimeter. Jadi mulai dari multiple choice ya, kemudian ada word cloud tadi ya. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, multiple choice Bapak Ibu ya. Langsung diklik aja Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menentukan, oh saya pengennya di sini multiple choice. Tapi saran saya gitu ya, saran saya ketika Bapak Ibu menggunakan slide yang pertama, ini adalah first slide Bapak Ibu. Jangan langsung menggunakan multiple choice seperti ini. Ya, mungkin kasih pengantar dulu gitu ya, kasih pengantar dulu. Jadi kita bisa masuk ke konten slide Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan, judulnya ya, judulnya untuk jenis survei yang akan dilakukan apa, kemudian mau
jenis paragraf juga boleh ya. Misalnya tadi pengennya ada instruksi gitu ya, ada prosedurnya gimana sih caranya mau mengikuti ini ya. Di sini fitur-fiturnya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa sambil langsung mengikuti ya di laptopnya masing-masing meskipun ibu-ibunya lagi pakai daster nggak apa-apa, pakai Menti aja ya, sambil buat Menti gitu. Nah, di heading-nya, ya misalnya di sini kita mau menuliskan apa-apa aja monggo bebas ya. Ini beberapa hal yang sudah pernah saya inputkan, jadi otomatis langsung muncul di dalamnya gitu ya. Nah, misalnya apa yang dibutuhkan saat WFH, misalnya work from home, apa aja? Nah, ini adalah pertanyaan kuis Bapak Ibu. Nah, kalau ini tadi sebagai, langkah-langkah yang digunakan, jangan pakai pertanyaan Bapak Ibu, ya. Tapi yang dipakai adalah misalnya cara join, atau cara bergabung gitu ya. Atau mari bergabung dengan cara misalnya, bolehlah ya, oke. Mari bergabung dengan cara, nah misalnya gini, untuk yang pertama Bapak Ibu, nah setiap number ballot 1 gitu ya, setiap ballotnya kita diberikan kesempatan untuk menambah 150 karakter Bapak Ibu, gitu ya. Jadi misalnya di sini, buka laptop Anda ya, buka laptop atau HP Anda misalnya ya. Kemudian mau nambah yang kedua, apa? Tadi memasukkan kode ya, kita singkat aja. Kemudian yang ketiga misalnya, kasih love tadi ya, di pojok biasanya kita ya di sini nih kasih love ya. Biar apa? Biar kita tahu berapa banyak, audien yang join dengan kita gitu ya. Nah, pengen, ternyata 3 langkah kurang, ya udah di-add aja gitu ya. Nah, di-add aja bisa Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya lebih dinamis sehingga Bapak Ibu mau model apa aja bisa dengan menggunakan Mentimeter ini. Nah, ini reaction-nya ya. Reaction-nya ada macam-macam ya, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan tuh, di bawah akan otomatis nambah nanti kalau Bapak Ibu menambahkan, mau model apa aja boleh ya. Misalnya, oh ya udah kalau misalnya udah bergabung kasih thumb gitu ya udah kasih jempol aja kalau udah gabung, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setiap Bapak Ibu, mengedit gitu ya, mengedit PowerPoint di sini, otomatis akan muncul save gitu ya. Jadi, save ini langsung update. Jadi Bapak Ibu ganti apa, dia langsung save, ganti apa, langsung save, seperti itu. Kemudian misalnya ini Bapak Ibu ya, setelah membuat, prosedur ini ya, saya mau slide yang kedua, tapi saya bingung mau nulis apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di Mentimeter ini sebenarnya sudah, banyak contoh-contohnya. Nah ini di menu examples Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ya. Ini sebenarnya sudah banyak, eee, cara-caranya gitu ya. Misalnya mau membuat skala gimana, kalau skala itu diterapkan untuk apa sih yang sudah pernah dipakai gitu ya. Nah ini contohnya, how is the room temperature gitu ya. Bagaimana temperatur dari room-nya itu apakah terlalu dingin apa terlalu panas misalnya. Nah, jadi nanti bisa pakai skala, boleh ya. Jadi banyak sekali di sini contoh-contohnya, saya tidak akan bahas satu-satu karena nanti waktunya nggak cukup gitu ya. Kemudian selain contoh-contoh di Mentimeter ini juga disuguhkan tema Bapak Ibu. Nah, temanya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi, membuat misalnya di PPT gitu ya, mau tak buat garis-garis atau apa-apa, atau gambar yang ada gambar bangunannya gitu ya, gedung-gedung, nggak usah. Jadi kita langsung pakai ini, bisa kita langsung memilih. Oh, misalnya lagi suka sama yang daun-daun gitu ya ini yang daun-daun, atau suka yang pegunungan gitu ya. Nah, ini ada yang pegunungan. Oh, saya sukanya simple aja sih, yang polosan tapi ada warnanya pink misalnya gitu ya. Langsung diklik aja Waves ya, di Waves-nya ini ya. Ya, kita akan coba. Oke.
Jadi setiap apa yang kita lakukan memang di Menti ini online kan ya Bapak Ibu ya. Jadi, kecepatannya pun akan tergantung dari koneksi yang Bapak Ibu sudah pakai gitu ya. Ini temanya ketika kita sudah pilih temanya tadi, kemudian di konfigurasinya, nah ini tadi yang saya jelaskan tentang presenter page dan audience page ya, letaknya di konfigur ini ya Bapak Ibu ya. Gambar roda atau setting ini ya. Jadi kalau misalnya nyari-nyari, aduh tadi Bu Rizka bilang apa ya, presenter page atau audience page tadi di mana tempatnya ya? Udah ini Bu, Bapak Ibu di konfigurasi ini. Nah, kemudian oke, kita kembali lagi di sini ya. Oke. Misalnya saya pengen buat tampilan yang tadi kayak Pak San di awal gitu ya. Nah, misalnya pakai word cloud ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pakai aja ini. Oke. Nah, ini otomatis langsung berubah ya Bapak Ibu ya, template-nya sesuai yang, Bapak Ibu pilih tadi ya. Kemudian di word cloud ini ya, sebenarnya di template-nya Mentimeter, juga sudah diberikan arahan ya. Misalnya, apa sih yang pertanyaan yang mau disampaikan, biar nanti si mahasiswa atau si audien ini bisa menjawab gitu ya. Misalnya, eee, apa bagaimana, bagaimana perasaan Anda saat WFH? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika pernah mengikuti seminar ya di tempat lain juga yang mungkin menggunakan Mentimeter, "Oh kok saya di seminar A gitu ya, saya kok bisa menginputkan banyak word ya," gitu ya, banyak kata yang bisa saya inputkan. Nah, ini settingnya di sini Bapak Ibu, ya. Jadi, nah kalau maunya, wes karena ini pesertanya banyak, ya wes satu orang satu aja cukup misalnya. Ya udah berarti ini untuk number of entries-nya diisi satu aja. Kemudian kalau misalnya, kayaknya audiensnya ini harusnya bisa menjawab 3 deh biar lebih tertantang lagi gitu ya. Oke, ini bisa di-set. Nah, seberapa banyak, word yang akan dimasukkan oleh audien. Misalnya kita coba aja satu aja ya biar nggak banyak-banyak. Oh ya Bapak Ibu misalnya ya di question ini kurang panjang atau Bapak Ibu ingin menambahkan deskripsi yang lebih lebih panjang lagi, ya ini bisa menambahkan di longer description gitu ya. Nah, misalnya menjelaskan tentang perasaan Anda misalnya. Perasaan Anda. Misalnya seperti itu. Nah, nanti, eee ini akan lebih menjelaskan saja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada profanity filter Bapak Ibu. Jadi ini untuk memfilter kata-kata yang memang tidak pantas untuk dikeluarkan gitu ya. Jadi perkataan-perkataan misalnya yang mohon maaf yang kotor gitu ya, itu sudah di profanity filter. Jadi di sini di Mentimeter juga sudah menyuguhkan dari berbagai jenis bahasa gitu ya, macam-macam. Nah, misalnya kita select all semuanya, berarti ya nanti semua dari bahasa ini yang, akan difilter untuk kalimat yang tidak kata-kata yang kurang baik gitu ya. Kemudian kalau ingin menambah lagi ya, Bapak Ibu harus menghubungi ini ya, support-nya dari, Mentimeter kemudian. Kemudian nah, kalau yang tadi kita coba itu, word cloud-nya kan kita hanya bisa ngisi satu kali ya Bapak Ibu, satu kali submit sudah, tinggal kita nunggu lagi di slide berikutnya. Nah, di ekstrasnya Mentimeter ini bisa ditambahkan ya, oh ternyata ini untuk, mempersilahkan atau mengizinkan audien Bapak Ibu bisa input lebih dari satu kali gitu ya, multiple submit. Nah, kemudian, oke kita akan coba yang lain lagi, add slide dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini ada open ended Bapak Ibu. Jadi open ended ini gunanya adalah apakah audien Bapak Ibu
ingin bertanya atau tidak gitu ya. Nah, atau apa-apa saja yang ingin dikatakan oleh, audien Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau di kelas ini Bapak Ibu ya, di kelas, Bapak Ibu menyampaikan ke mahasiswanya, "Menurut kalian hari ini materinya gimana?" Gitu ya. Nah, mungkin kalau ditanyai satu-satu, "Ayo kamu coba tanya materinya hari ini gimana?" Dia pengen jawabnya adalah, "Saya ini nggak mudeng Bu." Nah, misalnya gitu ya. Tapi dia malu, mau jawab kayak gitu itu malu gitu ya. Akhirnya kita pakai, fitur Mentimeter ini biar apa, biar dia ngetik tapi kita nggak tahu siapa yang yang ngomong seperti itu. Jadi akhirnya di kelas kita bisa review lagi, "Oh ya udah yuk kita ulang bareng-bareng yuk." Misalnya untuk apa-apa yang belum jelas di bagian mana, misalnya seperti itu. Nah, untuk open ended sendiri Bapak Ibu, mmm, ini ada beberapa jenisnya juga ya untuk open ended. Jadi ya ini your question-nya apa ya Bapak Ibu, misalnya apa yang ingin disampaikan ya untuk materi kuliah inilah gitu aja. Kemudian jenis result-nya juga macam-macam Bapak Ibu yang di sini Bapak Ibu. Jadi ada yang speech bubble ya, modelnya bubble, kemudian one by one, jadi nanti akan muncul satu-satu Bapak Ibu di sini. Di, di presentasi Bapak Ibu akan muncul satu demi satu apa yang, ingin ditanyakan ataupun sebagai pendapat, boleh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah flowing grid ya. Flowing grid ini ya langsung ditampilkan banyak, cuma, setiap kolomnya kita bisa scroll. Jadi apa-apa aja yang sudah ditanyakan atau diberikan pendapat oleh audiens kita. Nah, kemudian, saya juga akan lebih nggak per detail satu-satu ya Bapak Ibu ya, biar nanti kita cukup waktunya. Nah, kemudian untuk scale, nah ini kalau yang tadi misalnya, seberapa optimis ya tadi ya, seberapa optimis misalnya Anda dengan WFH ini, misalnya untuk statement yang pertama. Jadi di scale sendiri, nah Bapak Ibu di sini bisa menambahkan statement-nya berapa. Misalnya scale-nya pengen, kurang ini cuma 3 ya udah saya buat 5 misalnya, bisa Bapak Ibu, ya. Jadi bisa langsung membuat statement-nya apa yang ingin di-polling ke audiens. Begitu juga bentuknya, jadi ada bentuk slider dan juga bentuk spider chart gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, Bapak Ibu bisa menambahkan labelnya. Untuk custom yang low labelnya ini, bisa diganti-ganti ya Bapak Ibu, ya ini bisa diganti-ganti maksimalnya adalah 30 karakter Bapak Ibu. Di custom high-nya ini juga bisa diganti-ganti ya, maksimal juga 30. Nah, untuk, value-nya bagaimana? Ini adalah batasnya ya Bapak Ibu ya. Bisa mulai batas pertama sampai batas kelima misalnya, batas 1 sampai 5 maaf. Atau 1 sampai 10 boleh ya, 1 sampai 7 misalnya juga boleh ya. Jadi tergantung kebutuhan aja maunya untuk scale-nya berapa. Kemudian, eee nah, di sini ekstrasnya ya, jadi, yang pertama apakah Bapak Ibu ingin menampilkan total average-nya, jadi rata-rata dari semua audiens, nilainya berapa sih untuk statement pertama, statement kedua, dan seterusnya. Nah, setiap statement dia sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Jadi untuk statement yang pertama ini nanti skalanya berapa, kayak tadi yang kita coba di awal, seperti itu. Kemudian, nah yang kedua Bapak Ibu, di sini adalah let participant skip single statement. Apakah jadi apakah statement ini harus semuanya diisi atau enggak? Kalau memang wajib diisi ya ini jangan dinyalakan Bapak Ibu, gitu. Kalau misalnya harus diisi semua ya berarti seperti ini, tidak boleh di-skip. Kalau boleh di-skip berarti baru maaf, dicentang kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada ranking ya. Kalau ranking ini, eee, pastinya untuk peringkat ya Bapak Ibu ya. Ada yang peringkat 1, 2, 3 gitu ya, atau seberapa prioritas, kegiatan Bapak Ibu selama ini gitu ya. Nanti akan ada contohnya di PowerPoint saya.
Kemudian image choice. Nah, image choice ini, oh sebentar, sebentar. Oke, saya akan tunjukkan aja ya, biar paling nggak ada gambarannya. Nah, kalau di ranking ya, di ranking ini memang kita akan muncul statementnya mau berapa aja ya. Misalnya saya rankingnya misalnya sampai 3 aja deh ya, udah berarti munculnya statementnya ada 3. Nanti kita sebar ke audiens, nanti audiensnya tinggal milih, nanti di sini akan keluar peringkat pertama, kedua, ketiga. Dari yang terbanyak menjawab Bapak Ibu seperti itu. Kemudian di image choice. Nah ini mungkin pernah nggak sih di perusahaan Bapak Ibu misalnya mengadakan lomba logo misalnya ya, atau audisi kecantikan misalnya ya. Nah ini bisa sebenarnya Bapak Ibu digunakan juga ya. Caranya gimana? Nanti kita bisa masukkan kan gambarnya gitu ya. Ini yang lebih yang ada fiturnya gambar. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa load gambarnya. Statementnya apa, nanti ketika dibagikan ke audiens, audiens bisa langsung memilih yang mana. Jadi kelihatan gambarnya nanti di sini. Gitu. Kemudian mana nih? Kayaknya sudah banyak yang ngikut atau belum ini sama prakteknya di rumah ini? Ya, mungkin sudah banyak slide yang sudah dibentuk ya. Oke. Nah, kemudian ada question and answer ya, Q&A di sini. Nah, ini sebenarnya untuk memfasilitasi audien mau tanya apa aja ke kita, gitu ya. Jadi untuk ini juga sih apa menyingkat waktu kita gitu ya. Oh ternyata banyak yang tanya ini, ya udah nanti akan saya review misalnya minggu depan, misalnya untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi semua pertanyaan bisa masuk dulu, itu yang penting. Itu kita bisa menggunakan question and answer. Kemudian tab yang selanjutnya, nah, jadi di sini ada quiz competition Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang agak menarik ya, kita akan coba gitu ya. Nah, select answer-nya. Jadi kalau select answer ini digunakan untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Jadi mau milih jawaban yang benarnya yang apa misalnya. Nah, di oke, di sini nah akan muncul sebenarnya Bapak Ibu ini semacam previewnya ya, previewnya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya. Pertanyaan misalnya apa warna matahari? Nah, ini nih ya. Mungkin lagi mengajari anak-anaknya mungkin ya gitu ya. Nah, di sini misalnya ada jawabannya ada yang kuning, kemudian ada hijau gitu ya. Kemudian ada pink gitu ya. Nah, kalau kita belum mencentang di area ininya, Ibu, ini maka jawabannya akan dianggap salah semua, gitu ya. Jadi kita harus memberikan centang dulu. Oh, ternyata ini yang benar gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ada 2 jawaban yang benar boleh ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini memang bisa digunakan lebih dinamis aja. Nah, kemudian kita juga bisa mengeset Bapak Ibu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab. Nah, nanti ini akan kita pakai di akhir sesi yaitu untuk kuis tadi ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan, apakah 20 detik misalnya, oh dibutuhkannya 10 detik aja boleh, nanti tinggal di-setting aja. Nah, dan keunggulannya di Mentimeter Bapak Ibu, jadi poinnya ketika menggunakan kuis ini bukan 1, 2, 3 gitu ya, tapi dia pakai poin, P gitu, satuannya di P. Jadi yang Bapak Ibu bisa menggunakan di sini, kalau si audiens ini menjawabnya lebih cepat lebih cepat dari audiens yang lain, maka dia poinnya lebih tinggi. Gitu. Jadi misalnya kita terapkan nih di kelas ya Bapak Ibu ya, duduknya itu mepet-mepet anak-anak gitu ya. Kemudian ada 1, 2, 3 anak ini contekan gitu ya. Tapi yang jawab yang pertama
Yang pertama yang sebelah kiri sendiri ini jawab paling paling cepet gitu ya. "Oh, apa jawabanmu tadi?" Gitu ya, sebelahnya tanya, sebelahnya lagi tanya, sebelahnya lagi tanya. Otomatis kan semakin ke sana akan semakin lama jawabannya. Nah, semakin yang duluan ini ya, semakin jawab duluan nanti poinnya akan lebih tinggi meskipun yang lain juga jawabannya benar semua. Nah, itu keunggulannya juga Bapak Ibu. Jadi semakin cepat, yang menjawab dia akan lebih banyak juga poinnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga menambahkan musik ya, biar kuisnya nggak tegang Bapak Ibu ya, biar lebih santai gitu ya mungkin mahasiswanya. Jadi nanti, di sini ada pilihannya kuisnya gitu ya. Nah, udah ada beberapa pilihannya, cuma kalau di kuis itu ya, di kuis itu Bapak Ibu memang tidak memberikan tambahan ngomong ya, tidak memberikan tambahan ngomong, jadi biar jalan slide aja, oke nggak apa-apa pakai ada tambahan musik. Tapi kalau di tengah-tengah kuis Bapak Ibu di sini ada menambahkan, "Oh ini, soal ini maksudnya adalah untuk" dan sebagainya. Saran saya tidak menggunakan musik Bapak Ibu, karena nanti di telinganya audien ini suaranya rancu, seperti itu. Kemudian, di leaderboard ya, ini adalah untuk menampilkan hasilnya Bapak Ibu. Jadi ini juga pilihan sih mau menambah atau tidak, gitu. Kemudian, oke kita akan coba lagi yang lain. Oke. Nah kalau yang ini tipenya untuk, essay Bapak Ibu ya. Jadi nah, apa warna matahari misalnya tadi pertanyaannya ya, jawaban paling benar adalah kuning misalnya gitu ya, ini jawaban paling benarnya. Ternyata, kita kita juga sambil menimbang kalau untuk yang jawaban essay Bapak Ibu ya, misalnya, oh ternyata ada anak yang menjawab orange itu juga benar gitu ya. Ternyata ada anak yang menjawab, yellow juga benar, maaf. Oke, lo misalnya, ini juga benar misalnya. Jadi ini adalah jawaban lain yang, dianggap benar oleh Mentimeternya. Jadi nanti akan ketahuan berapa orang yang menjawab benar, berapa orang yang menjawab salah. Ini juga bisa di-set waktunya sama seperti yang, di select answer. Oke. Nah, ini kalau untuk konten slide saya rasa, sudah sangat jelas karena di sini hanya menambahkan heading aja, hanya menambahkan konten-konten aja, jadi tidak begitu banyak interaksi dengan audiens. Kemudian untuk yang advance sendiri, nah di sini ada 100 poin ya, 100 poin nanti ada di slide saya. Kemudian ada 2 by 2 grid. Jadi ini bisa digunakan untuk korelasi Bapak Ibu gitu ya. Misalnya saat ini sih lagi maraknya COVID-19 ya Bapak Ibu ya, mungkin kita mengkorelasikan antara upaya dan dampaknya. Nah, upayanya apa misalnya? Upaya yang diberikan adalah, pembagian hand sanitizer dan masker secara gratis. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan. Bagaimana penilaian dari audiens? Apakah sudah baik atau bagaimana? Kalau sudah baik, dia akan memberikan nilai yang lebih lebih tinggi, seperti itu. Nah, oke. Maaf. Kemudian kalau misalnya, di two by two ini misalnya manfaatnya atau dampaknya setelah dibagikan banyak hand sanitizer dampaknya seperti seperti apa saat ini? Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini korelasi aja. Oke, kemudian oke, nah jadi nanti bisa masukkan 2 parameter atau sampai ke 4 parameter. Sangat bisa sekali gitu ya. Monggo. Kemudian nah, ada quick form yang tadi saya bilang ini adalah untuk yang akun berbayar ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk yang who will win, ini bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengadakan kontes misalnya gitu ya, untuk desain sesuatu atau apa gitu ya, pengen mencari, pemenang yang favorit misalnya, jadi melibatkan banyak audiens. Nah ini bisa digunakan Bapak Ibu, ini lebih mengapresiasi karena ada pialanya gitu ya. Jadi, oh ternyata yang banyak menjawab adalah kontestan nomor 2 misalnya atau kontestan, tim yang nomor 3 misalnya, ini bisa menggunakan who will win. Oke, mungkin itu yang, saya demokan di Mentimeter-nya. Saya akan balik ke, slide saya dulu. Oke.
Nah, ini yang 100 poin tadi Bapak Ibu ya, 100 poin yang saya sampaikan. Jadi misalnya ada pertanyaan seperti ini, manakah yang paling sering Anda gunakan selama WFH? Ya, ada pilihannya Google Classroom. Nah, ini kalau dosen-dosen pasti sering banget ini pakai Google Classroom ya. Kemudian ada yang pakai Zoom, kemudian Google Meet, ada juga WhatsApp gitu ya. Nah, ini adalah tampilan yang muncul di presenternya ya. Sedangkan yang di sini ya, di sini ini adalah tampilan yang ada di audience. Kalau Bapak Ibu lihat semuanya, jadi ada Google Classroom, Zoom, kemudian Google Meet, WA. Ini kalau dijumlahkan Bapak Ibu, poinnya harus 100. Kalau melebihi 100 nggak bisa. Gitu. Nah, ini contohnya tadi saya screenshot ketika yang satu belum diisi gitu ya, maka di sini akan muncul sisa 30 poin untuk mengisi WA. Gitu. Kalau misalnya WA-nya diisi 25 poin, berarti nanti sisa 5, 5-nya ditaruh di mana? Monggo aja bisa. Yang penting dari 4 parameter ini harus jumlahnya 100 poin. Kemudian hasilnya bagaimana? Oh, ternyata Zoom ini yang paling banyak dan WA yang sering digunakan. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk persentase, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk yang 100 poin. Nah, kalau Bu Dina, oke, saya kontak sama Bu Dina lagi deh ya, untuk yang 100 poin ini. Oke. Nah, kalau Bu Dina pernah nggak sebelumnya pakai yang 100 poin nih, Bu Dina nih? Pernah Bu, pernah. Oke oke oke. Mungkin kalau menurut Bu Rina bagaimana? Penggunaan 100 poin ini lebih enak nggak kalau digunakan untuk menilai sesuatu gitu? Jadi kalau untuk yang 100 poin ini, kalau yang zaman dulu mungkin Bapak Ibu pernah melihat kuis Family 100 ya, biasanya survei Oh, kan gitu ya. Jadi ada eh, sesuatu yang ditanyakan totalnya 100. Jadi ini sama, misalnya ditanyakan sesuatu, aplikasi apa yang paling sering digunakan pada waktu WFH gitu. Nah, terus ada misalnya 30 orang ngomong Zoom gitu ya, ada 40 orang ngomong WA kayak gitu. Cuman ini bedanya yang harus mengisikan 100 poinnya hanya satu user aja. Jadi kadang agak ambigu juga sih. Jadi pada oke. waktu orang harus mengisi, misalnya kira-kira saya sebagai pekerja WFH aplikasi aplikasi teknologi yang ada ini, Zoom saya berapa persen ya, WA berapa persen ya, itu kadang kita sulit menilai gitu. Jadi Oke. kadang agak Rancu ya gitu ya, Bu Rina ya? tetapi Nah, kalau saya untuk jenis pertanyaan seperti ini bisa diarahkan ke skill juga, ya benar sekali Bu Rina. diarahkan ya. Jadi jenis pertanyaannya hampir sama. Oke, benar sekali. Jadi kita juga bisa menggunakan skill. Cuma bedanya gini ya Bu Rina ya, kalau misalnya Zoom ini semua parameter dijumlahkan 100 gitu ya. Kalau skill kita hanya pakai per satu parameter aja penilaiannya. Jadi Zoom berapa, WA berapa itu lebih fokus. Nah, itu seperti yang dikatakan Bu Rina tadi. Iya, betul sekali. Nah, ini juga nyambung sebenarnya sama ranking gitu ya. Nah, cuma kalau ranking ini kita nggak memunculkan nilai Bapak Ibu gitu ya. Kalau ranking ini hanya kita langsung milih aja. Ini yang ditampilkan oleh presenternya, ini yang ditampilkan di audience. Jadi untuk yang juara pertama atau prioritas pertama yang digunakan Bapak Ibu dari 4 pilihan ini yang mana? Oh, misalnya di sini saya WA, Google Classroom, Zoom, baru Google Meet. Ini paling jarang digunakan misalnya. Paling sering digunakan adalah WA misalnya. Nah, ini tidak ada nilainya Bapak Ibu, tinggal milih aja. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Oh, yang banyak digunakan memang WA, yang kedua Classroom, ketiga Zoom, keempat adalah Google Meet. Nah, itu seperti itu. Jadi perbedaannya. Nah, kalau untuk Mentimeter untuk yang profesional. Jadi ini adalah untuk yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Boleh banget nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah nyoba, kemudian waduh nyaman ini saya kayaknya pakai Mentimeter yang free, tak upgrade wis yang ke profesional. Nah, itu oke juga. Jadi apa-apa aja fitur yang bisa didapatkan dari yang profesional. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan question dari audiens, Bapak Ibu bisa menyeleksi pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditampilkan. Nah, itu keuntungannya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan quick form ya, namun hanya dibatasi oleh 4 inputan form dan juga hanya satu slide. Itu untuk akun yang berbayar. Kemudian, ekspor hasil Mentinya kalau yang tadi yang free kita hanya dalam bentuk PDF aja. Nah, kalau yang untuk berbayar ini bisa pakai Excel juga Bapak Ibu, seperti itu.
Kemudian di slide dokumen yang tadi, kalau yang berbayar bisa untuk import di Word, PDF, dan juga teks, gitu. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau tadi kita kan hanya menggunakan template yang ada gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini untuk yang akun berbayar kita bisa membuat template presentasinya sendiri. Jadi pengennya saya template-nya yang seperti ini aja deh, yang di Mentimeter saya nggak cocok misalnya. Ya udah buat aja, berarti yang berbayar gitu. Oke. Nah, ini bisa menambahkan ya tema baru, yaitu ada yang untuk background image-nya, kemudian logo image-nya, font type-nya, kemudian font color-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih di create new tema. Nah, kemudian di sini kita juga bisa merubah tema per slide ya melalui customize yang tadi ya, customize-nya kemudian hanya bisa dilakukan untuk akun yang berbayar sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mungkin itu yang Mentimeter yang saya sajikan. Jadi Bapak Ibu jangan jangan bosen-bosen gitu ya untuk mengupgrade skill lagi karena ini Mentimeter sangat bermanfaat sekali gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sebagai pengajar di jam-jam 1, jam 2 gitu ya. Kita main ini 5 menit, 10 menit oke gitu ya. Biar mahasiswa kita lebih lebih semangat lagi. Oh iya iya ya, saya nggak ngantuk jadinya gitu ya. Meskipun nanti di Mentimeternya yang Bapak Ibu buat itu adalah untuk ya senang-senang, lucu-lucuan nggak apa-apa gitu ya. Jadi bebas aja karena memang tidak harus disuguhkan untuk formal seperti itu. Kemudian mungkin Bapak Ibu di sini juga pernah ya jadi audiens seminar yang mungkin kalau seminarnya, waduh seminarnya kok lama gitu ya, tapi kok saya wis ngantuk gitu ya, wis nggak paham apa isinya gitu ya. Nah ini sebenarnya problem yang sangat besar memang Bapak Ibu, karena apa yang menjadi goal-nya dari seminar itu akan tidak tersampaikan dengan baik gitu. Sehingga ketika kita menggunakan Mentimeter ini gitu ya, di tengah-tengah misalnya, di tengah-tengah, seminar Bapak Ibu menggunakan Mentimeter ini. Jadi audien ini lebih, "Oh iya oh iya oh iya," gitu ya. "Oh iya," jadi ada interaksi langsung dengan si presenternya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.